Ini cerita waktu aku masih SMP kelas 2. Aku kos bareng kakakku. Kosnya cukup jauh dari sekolahanku. Masih naik angkutan untuk sampai sekolah. Kebetulan pemilik kos kenal sama ortu. Jadi kami dapat harga murah lah waktu itu. Kosan itu terdiri dari 4 kamar, saling berhadapan. Kamar pertama dihuni seorang mahasiswi. Kamar kedua dihuni pasangan suami istri, tapi keduanya jarang di kos karena sibuk kerja. Kamar ketiga tak berpenghuni. Aku sama kakakku tinggal di kamar keempat. Kakakku jarang tidur di kos, lebih sering di mes tempat kerjanya, jadi aku seringnya sendiri. Seminggu sekali kakak sering nginep di kosku sekalian nengokin sama ngasih uang jajan. Kakakku ini cewek ya, jadi jangan salah paham dulu. Udah mandiri dari masa sekolah sampai dapat kerjaan, jadi ortu pasrah aja sama kakakku ini. Ortuku tinggal di kampung, masih pelosok, jauh lah dari kota, jadi aku ikut kakak. Kalau pas nginap di kos, besoknya berangkat sekolah bisa bareng, sekalian kakak berangkat kerja. Pokoknya kakakku struggle banget lah orangnya, jadi tulang punggung keluarga, dan untungnya nggak neko-neko juga. Cuma ada satu yang jadi keanehannya, suka lihat yang nggak kelihatan, tapi dasar orangnya pemberani sih, jadi nggak takut, malah diajakin ngobrol. Malum kakakku lahirnya Jumat Kliwon, pas banget tuh disukai sama makhluk gaib. Oh ya, kakakku bernama Senja, lengkapnya Senjawati Ningrum. Dulu lahirnya menjelang matahari tenggelam, jadi sama ortu dikasih nama Senjawati. Lucu ya. Aku kenalin diri juga ya. Namaku Puspita Ningrum. Kalau nggak salah artinya bunga. Widih bunga. Tahu aja ya ortuku. Kalau gedenya cantik seperti bunga, tapi lawan katanya. He. Udah semingguan lebih aku tinggal di kos ini. Awalnya nggak bisa tidur, keinget sama mama di rumah. Karena sekolah tatap muka udah mulai, jadi jauhlah sama mama. Sepi. Mana kakak nggak datang ke sini. Jadi pengen nelpon mama. Gerutuku dalam hati. Kucomotlah HP di meja belajar. Kring. Lama nih mama ngangkatnya. Mana nih mama? Kesalnya aku, mama nggak segera angkat telepon. Halo, assalamualaikum dek. Telepon tersambung. Terdengar suara berat dari balik sambungan telepon. Ih mama, lama nih ngangkatnya. Lagi apa mak? Jawabku dengan kesal. Tapi mama seneng. Aku juga seneng sih dengar suara mama. Mama lagi masalah dek. Sama siapa dek di kos? Kok mama dengar suara rame? Sendiri mak. Suara siapa? Nggak ada orang di sini. Cuma aku sendiri. Itu ada yang ketawa-tawa. Kawanmu bukan? Ujar mama perjelas pendengarannya. Ah mama, nakut-nakutin aja lah. Aku celengokan melihat sekeliling kamar. Padahal nggak ada suara apa-apa waktu itu. Waktu masih menunjukkan pukul 7 malam. Hilir mudik kendaraan juga masih terdengar. Tukang nasi goreng juga masih lewat. Masa apa mak? Bapak kemana mak? Tanyaku pada mama. Sengaja aku alihkan obrolan, biar mama nggak nanya yang itu lagi. Jadi takut aja karena sendiri di kos. Mbak Linda, mahasiswi yang kos di kamar pertama, lagi pulang kampung. Sementara itu Mas Pras sama istri yang tinggal di kamar kedua, kalau balik kerja pasti malam banget. Mereka kerja di pabrik yang ada shift malamnya. Pucur boneng, sendirilah aku, gumamku. Pucur boneng apa dek? Mama tanya lagi dari balik telepon. Aku tercekat. Dengar suara mama, lupa kalau masih teleponan. Boneng. Bukan mak, itu loh mama. Masa apa? Kan belum jawab, ujarku sembari menahan tawa karena pucur boneng tadi. Mama masak sayur nangka kesukaanmu sama goreng ikan asin sambal terasi. Wah, mama ini ngemeng-ngemengin aku aja. Kalau bapak kemana mak? Bapakmu lagi di luar itu, lagi ngobrol sama pamanmu. Mama panggilkan apa? Nggak usah mak, biar aja. Mama makan dulu aja sana. Aku mau lanjut belajar. Iya dek, sebelum tidur jangan lupa doa ya dek. Udah makan kan dek? Udah mak, jawabku singkat. Ya udah, mama matikan teleponnya. Iya mak.
Sekitar 3 detik, Mama gak segera matikan telepon. Mak, kok gak dimatiin teleponnya? Sebentar, Dek. Mama dengar suara orang. Beneran, kamu sendiri di kos? Suaranya rame betul, Dek. Ah, Mama ini. Udah, Mak, aku matiin teleponnya. Tut. Seketika itu juga telepon terputus. Aku jadi takut dan kesal sama Mama. Bikin aku jadi mikir macam-macam. Malam itu aku betul-betul sendiri di kos. Nyalain TV, acara nggak ada yang bagus. Belajar jadi nggak fokus gara-gara Mama. Lamat-lamat, aku dengar suara dari kamar kos sebelah. Kamar itu kamar kosong. Pluk, suara seperti benda jatuh. Aku mencoba tempelkan telinga ke dinding kamarku. Suara itu mirip suara bola yang jatuh. Bukannya kosong ya itu kamar, batinku. Takut campur kepo lah aku waktu itu. Mana suara bluknya terus-terusan. Habis gitu ada suara cewek nangis pula. Apa pula itu? Toke ikut-ikutan. Kerutuku semakin ketakutan. Aduh, kebelet pipis lagi. Ada sial betul aku. Di kondisi limit begitu, biasanya panggilan alam sering gak sinkron sama keadaan. Pokoknya menyebalkan. Apa boleh buat? Aku harus buang air nih, biar berkuranglah bebanku. Akhirnya aku nekat keluar kamar. Toiletnya ada di dekat dapur. Letak dapur itu pas di sebelah kanan kamarku. Gak jauh sih. Selesai buang hajat, baliklah aku ke kamar. Saat ke kamar itu, baru pertama kali seumur-umur aku lihat penampakan. Cewek, rambutnya panjang, nunduk, bajunya warna hijau. Kebanyakan kan putih, tapi ini hijau. Berdiri di dekat pintu kamar nomor 3, membelakangi aku. Saat langkahku makin dekat, tiba-tiba cewek itu berjalan menembus dinding. Sontak aku teriak, berhambur masuk kamar. Benar-benar horor banget. Aku cuma bisa duduk diam di pojokan tempat tidur, tutup selimut sekujur badan, sambil baca-baca doa, berharap si cewek itu gak ganggu. Gimana ini, Mas Pras kok gak pulang-pulang sih? Mama, aku takut. Mewek lah aku. Selang beberapa menit terdengar suara motor. Mas Pras dan istrinya baru aja balik dari kerja. Akhirnya Mas Pras pulang. Jadi ada kawannya meski beda kamar. Gak benar-benar sendiri. Gumamku dalam hati seraya menghela nafas lega. Malam yang mencekam. Dukanya di kos ya kayak gitu. Pemilik kos tinggal di rumah induk sekitar 50 meter dari kosan. Sedangkan kamar kos yang disewain ada di bagian belakang rumah induk. Kalau masuk dari gerbang samping rumah pemilik, rumahnya gede banget, mana dikelilingi pohon mangga, rambutan. Kalau malam tambah serem juga, apalagi kalau teriak, si pemilik gak bakal dengar. Besoknya aktivitas seperti biasalah, bangun, mandi, sarapan, terus berangkat ke sekolah. Sekolah tatap muka masih belum full, jadi pulang lebih awal. Jam 11 siang, aku telepon kakakku buat jemput, sekalian nginep di kos. Aku masih trauma karena kejadian semalam. Kring. Widih, ada nada dering pula. Sayup, aku dengar lagu All Pen dari balik sambungan telepon. Apa dek? Jawab kakak singkat. Baca WA aku kak. Aku nulis panjang kali lebar gak dibaca-baca kak. Kesal aku sama kakak. Iyo sabarlah, ini udah kakak baca. Hening sesaat. Oi kak, malah ditinggal tidur aku ini. Buruan jemput, aku udah balik. Yo, tunggu sebentar. 15 menit kakak sampai. Kakak bergegas mengambil kunci motor dan melaju perlahan. Kebetulan kakak sedang cuti kerja. Sesampainya di kos, makan siang lah aku. Udah sekalian dibawain nasbung sama kakak. Kau lihat apa dek semalam? Tanya kakak sambil rebahan di kasur, tangan sibuk otak-atik HP. Yaitu kak, yang aku WA sama kakak tadi. Kakak cuma diam aja, gak komentar apa-apa. Aku tetap lanjutin makan siangku. Lapar berat. Semalam nahan lapar gara-gara lihat cewek itu. Jadi nyalain kan? Dasarnya aku yang penakut.
Oh, namanya Rena itu dek, yang kau lihat semalam. Celetuk kakak tiba-tiba. Kasihan dia dek, gak mau ganggu orang, cuma pengen ngasih tahu kalau dia mendiami kamar sebelah. Kakak berhasil berkomunikasi sama cewek itu yang ternyata bernama Rena. Rena yang malang. Mengapa ia mendiami kamar sebelah? Rena adalah seorang pelajar SMA. Dia mati overdosis di kamar itu. Masa SMA yang membuatnya jadi salah gaul. Seringkali Rena ini ngajak kawan-kawan satu gengnya party di kamar itu. Bikin berisik juga. Pokoknya mereka asik dengan dunianya sendiri. Gak peduli sama sekitarnya. Senda gurau sampai tengah malam, hingga pada suatu ketika seorang kawannya dia pakai obat. Terjebaklah Rena dalam lingkaran pertemanan yang buruk. Bujuk rayu kawannya sebabkan Rena menjadi seorang pecandu. Sebetulnya ia ingin lepas dari ketergantungan itu. Namun saat ada di kondisi sakau, Rena udah gak bisa nahan diri. Tubuhnya menggigil seperti orang demam. Kalau udah gitu, Rena sering bolos sekolah. Karena kecanduannya itu juga menyebabkan mentalnya up and down. Jauh dari keluarga, emang banyak godaannya. Harus bisa jaga diri dari segala hal buruk, apalagi milih teman. Salah-salah bisa fatal. Hingga akhirnya Rena ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Matanya terbelalak dengan mulut menganga dan penuh busa. Setelah kejadian meninggalnya salah satu penghuni kamar kos itu, sempat kosong dan terbengkalai karena banyak yang memilih pindah kos. Pemilik kos itu akhirnya menjualnya dengan harga murah. Akhirnya dibelilah tanah itu sama kawan ortuku yang sekarang ini. Semua bangunan lama diratain sama tanah, dibangun lagi jadi 4 kamar, yang tadinya ada 10 kamar. Akhirnya cuma dibikin 4 kamar. Kawan ortuku juga sempat mendatangkan seorang kiai untuk mendoakan arwah Rena yang masih penasaran, penyesalan yang datang terlambat untuknya. Apakah Mbak Linda dan Mas Pras juga sering melihat penampakan? Mereka lebih dulu tinggal di kos itu. Mbak Linda terhitung 6 bulan tinggal di situ. Mas Pras dan istrinya hampir setahun kos di situ. Alasan mereka sama, karena murah. Kamar lumayan lebar dan ada fasilitas tempat tidur, kamar mandi dalam. Cuma kamarku doang yang gak ada kamar mandi dalamnya. Karena lebih dekat dari dapur, jadi gak ada kamar mandi dalamnya. Berdasarkan kesaksian Mbak Linda, dia sering dengar suara cewek nangis. Asalnya pasti dari kamar nomor 3. Tapi Mbak Linda nggak begitu menghiraukan. Prinsip Mbak Linda bisa ditiru juga nih. Tapi nggak semua orang seberani Mbak Linda. Selama kita nggak ganggu mereka, mereka juga nggak akan ganggu kita, kata Mbak Linda. Suara itu cuma kedengar tiap malam-malam tertentu aja. Sedangkan menurut Mas Pras dan istri, selama tinggal di situ, mereka sering dengar suara ramai tengah malam dari kamar nomor 3. Persis seperti mama aku waktu ngomong di telepon. Kok ada suara rame-rame, padahal mama ada di seberang telepon. Bisa-bisanya menangkap suara itu. Tadinya istrinya Mas Pras minta pindah kos, tapi Mas Pras berusaha meyakinkan istrinya untuk sering mendoakan mereka yang meninggal penasaran. Insya Allah mereka nggak akan mengganggu. Mikirnya cari kos murah dengan fasilitas lengkap itu susah, jadi milih bertahan di situ. Terus gimana dengan aku? Tanya diri sendiri nih. Kak, aku mau balik aja lah. Aku takut tinggal di kos ini. Kakak juga jarang nginep di kos. Kak Rena menyudahi obrolan batinnya dengan Rena. Yang aku ceritain soal Rena berdasar cerita kakakku saat komunikasi dengannya. Singkat cerita, aku pindah kos lah di dekat tempat kerja kakak. Kebetulan ada kos untuk anak sekolah seperti aku ini yang masih unyu-unyu. Hehehe. Hari Minggu setelah pamit sama pemilik kos, bebereslah kami di kamar. Malah dengar suara. Makasih ya kak, udah menceritakan kisahku. Saya menyesal. Siapapun kamu, kami doakan semoga tenang di sana. Al-Fatihah. Selesai.